Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk berita politik yang kian gaduh, muncul kasus yang menampar wajah penegak hukum terdepan kita, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Tak kurang 18 orang polisi dari Polda Metro Jaya secara berjamaah diduga memeras penonton konser Jakarta Warehouse Project 2024 di Jakarta medio Desember 2024 lalu. Dalam kasus ini, 2 orang perwira menengah berpangkat komisaris besar atau kombes dan ajun komisaris besar polisi atau AKBP, serta seorang perwira pertama berpangkat ajun komisaris polisi AKP dipecat dengan tidak hormat. Sedangkan 34 polisi lainnya dimutasi. Yang mencengangkan lagi, dari kasus ini uang hasil pemerasan yang disita berjumlah tidak kurang dari 2,5 miliar rupiah. Wajah Indonesia di mata dunia pun turut tercoreng-moreng karena korban dari tindak pemerasan ini adalah warga negara Malaysia. Lagi-lagi, organisasi Polri menjadi sorotan publik secara meluas dan membuat geram masyarakat pembayar pajak. Institusi Korp Baju Coklat itu seolah menjadi langganan kasus kriminal hingga etika. Alih-alih mencetak prestasi, mengungkap kasus kakap yang belum terungkap, pelindung dan pengayom rakyat itu justru dirundung banyak masalah. Sebelum ini terjadi kasus perwira polisi menembak mati perwira polisi lainnya di Sumatera Barat. Di Semarang, polisi menembak mati pelajar SMK dan masih segar dalam memori kita. Tahun 2022 lalu, Indonesia juga digegerkan oleh kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh petinggi Polri, yaitu Inspektur Jenderal Verdi Sambo, yang juga menyeret sejumlah perwira tinggi, perwira menengah, hingga perwira pertama yang berjumlah 34 orang anggota Polri. Belum lagi kasus Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa yang terlibat dalam peredaran narkoba yang terjadi tahun 2023 lalu. Publik pun bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di organisasi Polri? Mengapa kasus demi kasus terus mendera Polri? Meskipun pimpinan Polri telah berusaha keras menjaga citranya. Dari semua kasus yang melibatkan polisi, kita apresiasi langkah tegas dan strategis Kapolri dan pimpinan Polri lain, yaitu menindak tegas secara administratif, etika dan pidana sekaligus. Melalui mekanisme sidang etika maupun pengadilan pidana, para jenderal, kombes, AKBP hingga bintara polisi pelaku kriminal selain dipecat dari dinas, juga tanpa ampun dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi rupanya tindakan tegas terhadap oknum polisi nakal dan kriminal belumlah cukup. Perlu dikaji dari berbagai aspek untuk melihat lebih komprehensif atas masalah ini. Dikhawatirkan jumlah oknum polisi nakal dan kriminal yang terungkap hanyalah fenomena gunung es yang tampak di permukaan saja, tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Artinya apa? Boleh jadi polisi nakal dan kriminal jauh lebih banyak dari yang terungkap selama ini. Tetapi kita pun harus yakin dan percaya oknum polisi nakal dan kriminal jumlahnya hanya segelintir orang dibanding jumlah anggota Polri yang mencapai 464 ribuan personil. Masih terlalu banyak polisi baik, berintegritas, tanpa celah, sekaligus ikhlas mengabdi untuk negara dan bangsanya. Sayang, sungguh disayang jika ratusan ribu polisi baik ikut tercemar oleh ulah segelintir oknum yang merusak citra Polri itu sendiri. Polisi baik yang mayoritas meski layak geram tetapi tidak perlu terlalu larut dalam situasi ini. Ingatlah, rakyat Indonesia masih menaruh harapan besar kepada Korps Baju Coklat. Di tengah deraan masalah yang datang bertubi, citra positif Polri begitu tinggi. Survei Litbang Kompas yang dirilis Juli 2024 menunjukkan 73,1% responden memberikan nilai positif bagi anggota Polri. Tetapi citra positif yang tinggi terhadap Polri ini bisa tidak bermakna apa-apa apabila dalam waktu segera institusi Polri tidak segera berbenah. Perlu dilakukan kajian secara multi aspek, mulai dari perbaikan sistem rekrutmen, kurikulum pendidikan dalam pembentukan personil, pola pembinaan spiritual dan moral, sistem rotasi, bahkan sistem remunerasi.
hingga penguatan budaya organisasi. Jadilah Polri yang kembali kepada jati diri sejati, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Jadilah bayangkara negara yang sejati, ayomi, lindungi dan layani rakyat yang adalah tuan-tuan kalian yang sebenar-benarnya. Semua anggota Polri, dari tamtama terendah hingga jenderal penuh, lakukan refleksi diri, bercermin, bertanya, siapa sejatinya Anda? Untuk apa dan mengapa Anda memilih jadi polisi? Sudah tahu jika jadi Polri gajinya tidak seberapa besar seperti layaknya karyawan perusahaan skala menengah dan besar. Sadarilah sejak awal, menjadi polisi adalah profesi mulia jika amanah. Para perwira tinggi, hindari gaya hidup ala borjuasi di tengah kesulitan ekonomi rakyat yang kian menghimpit. Lakukan demistifikasi bahwa menjadi pejabat itu harus hidup mewah. Tirulah gaya hidup Jenderal Hugeng Iman Santoso, Kapolri di tahun 1968 hingga 1971. Jenderal polisi yang sederhana yang hingga hari ini namanya harum di hati rakyat Indonesia. Jadilah Hugeng-Hugeng di era kini, era yang serba terbuka dan tak ada satu kasus pun yang bisa dipendam selama-lamanya. Ingatlah, wahai para anggota Polri, Anda boleh saja lolos dari pengadilan atau mahkamah dunia, tetapi tidak di mahkamah akhirat kelak. Selama menjadi polisi, apa saja yang telah Anda lakukan pasti terkuak kelak. Nabi bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisapnya pada hari kiamat hingga dia ditanya mengenai 4 hal. Pertama, tentang umur, untuk apa ia habiskan. Kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan. Ketiga, ilmunya, apakah ia telah amalkan. Dan keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia dibelanjakan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.